Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan dari TV One dan Viva Group. Saya lihat di sini ada Pak Ardi Bakri, ada Pak Taufan, Pak Ari Ahmad, Pak Karni Ilyas, dan di sini ada Pak Mara, Pak Toto, Pak Cecep, dan masih banyak lagi. Dan saya lihat di belakang ada anak-anak, adik-adik dari Universitas Indonesia. Tepuk tangan dong. Dari London School PR Institute. Dan sebentar lagi kita akan juga kehadiran narasumber yang luar biasa. Saya kebetulan di sini juga mewakilkan Kamar Dagang dan Industri. Jadi nanti akan ada Wakil Ketua Umum Kadin, Pak Bobi Gafur Umar, ekonom senior Pak Fuad Bawazir, aktivis, politikus Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, lalu ada Pak Indra Syafri, siapa yang tidak kenal, coach timnas sepak bola, ada Pak Uya Kuya, artis anggota DPR RI yang tersohor, dan Ustadz Dasaat Latif, tentunya ulama. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini hari spesial 20 Oktober 2024. Alhamdulillah tadi saya mendapat kesempatan untuk hadir di acara pelantikan Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Ya. Dan kita melihat begitu baiknya, tertibnya, damainya, dan juga menjanjikannya peralihan daripada kepemimpinan Indonesia. Ini disaksikan langsung oleh puluhan pimpinan dan utusan negara lain dan negara-negara adikuasa. Ya. Ini menandakan bahwa Indonesia ini mempunyai prospek yang cerah dan juga sudah dipandang sebagai negara besar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan pemirsa TV One di seluruh tanah air. Di zaman Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin luar biasa. Banyak sekali telah dikerjakan dan telah berhasil, baik dari sisi infrastruktur yang kita lihat, baik daripada jalan tol, pelabuhan, dam, dan lain-lain, dan serta juga kita lihat kesejahteraan yang luar biasa meningkat. Belum lagi juga pengakuan internasional dengan event-event seperti G20 di Bali, lalu juga ASEAN di Jakarta tahun lalu. Jadi kita lihat memang Pak Jokowi telah berhasil membawa Indonesia dari suatu kekuatan yang lebih. Dan ini menjadi modal yang luar biasa untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran, suatu fondasi yang sangat baik untuk membangun lebih baik lagi ke depan. Tadi kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sambutan pertamanya sebagai presiden di MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, disampaikan bahwa satu, Indonesia ingin bebas dari korupsi. Ya. Dan itu menurut saya suatu hal yang sangat besar. Dan yang kedua juga kita lihat bahwa Indonesia ingin mempunyai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga swasembada air bersih. Dan saya rasa itu suatu hal yang hakiki lah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ditambah lagi beliau juga menekankan bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk masyarakat luas, bukan hanya kalangan tertentu. Dan terakhir dicatat pula bahwa beliau menekankan bahwa tidak ada negara dimanapun atau bangsa dimanapun yang ditindas. Ya, di sini disebut mengenai Palestina karena memang kita juga pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari yang spesial, malam ini juga malam yang spesial. TV One yang selalu mempunyai niat untuk mengawal bukan saja demokrasi, tapi mengawal juga pembangunan Indonesia. Ya. Dan di sini kita lihat komplit nanti narasumbernya. Tadi ada yang dari dunia olahraga, ulama, politik, ekonom, dunia usaha, komplit. Jadi kepada adik-adik, anak-anakku sekalian, marilah kita dengarkan, dan suatu saat waktunya akan beralih ke adik-adik semua. Kenapa? Karena semua itu
Karena semua itu ini adalah cikal bakal untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anindya Novian Bakri selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, dan kami persilakan Bapak Anin untuk kembali ke kursi VVIP yang telah disiapkan. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian untuk Bapak Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Luar biasa, hari ini spesial 20 Oktober 2024. Ini harus dicatat sebagai sejarah bangsa ini. Betul sekali, dari pagi tadi sampai malam hari ini ya Andro ya. Kegiatan ini masih terus berlangsung begitu, bahkan malam ini ada gala dinner yang nanti kabarnya akan juga turut diumumkan menteri-menteri yang akan turut membantu kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program spesial Selamat Bertugas Prabowo Gibran. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada jajaran TV One, Antv yang luar biasa, Bapak Anindra Ardiansyah Bakri, Komisaris Utama TV One. Sehat Bapak? Luar biasa. Ya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Karni Ilyas, Wakil Direktur Utama TV One. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad R. Widarmana, Direktur Utama Antv dan juga PT One Media Digital. Selamat malam, Pak Ari. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak M. Helmi Rizani Rifai, Direktur Keuangan TV One. Pemimpin redaksi kita, Chief Editor TV One, Bapak Lalumara Satria Wangsa, yang tadi juga hadir ke gedung DPR, Pak. Lihat langsung pidato perdana Presiden Prabowo Subianto. Ya, selanjutnya kepada Bapak Reva Dedi Utama, Vice Chief Editor TV One. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Toto Suryanto, Redaktur Eksekutif Eksternal Affair TV One, dan tentunya Kang Ecep Esiasa, pemimpin redaksi tvOneNews.com. Kang. Malam hari ini kami spesial menghadirkan narasumber dari berbagai sektor dan juga bidang, bukan hanya perihal ekonomi, karena betul tadi kata Pak Anin, Prabowo tadi sangat menggelegar Pak pidatonya Pak, bahas soal swasembada pangan, energi, hilirisasi, dan juga kabarnya ada janji untuk memajukan olahraga. Prabowo optimistis Indonesia bisa tembus Piala Dunia. Malam hari ini ada kita akan bahas ya. Betul sekali, dan tentunya yang spesial malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari UI dan juga LSPR dan Pak Taufan Enroto Rasiko. Pak Taufan, selamat malam Pak Taufan, luar biasa. Karena memang hari ini Pak sejujurnya full banget Pak. Tim kita full banget semua di lapangan sepanjang hari penuh. Terima kasih banyak jajaran menjadi direksi. Garda terdepan begitu ya Andro ya, untuk kemudian mengawal hari bersejarah ini. Bapak Taufan Eko Nugroho Roto Rasiko, terima kasih banyak. Hadirin sekalian, langsung saja kami akan mengenalkan satu persatu narasumber malam hari ini yang bisa bergabung bersama kita. Silakan Tiara, ada siapa saja? Betul, yang pertama kami undang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Bobi Gofur Umar. Kami persilahkan Bapak untuk kemudian menempati kursi. Selanjutnya kami menghadirkan ada ekonom senior, Bapak Fuad Bawazir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fuad Bawazir. Selamat datang Pak Fuad. Selanjutnya kami undang untuk datang ke venue politisi, aktivis, sekaligus ponakan dari Presiden Prabowo Subianto, Mbak Rahayu Saraswati. Selamat malam Mbak Rahayu. Mbak Rahayu tenaganya nggak habis-habis Mbak, seharian loh Mbak. Seharian full. Dari DPR ke istana ikut mengawal hari ini Mbak ya. Luar biasa. Kami juga menghadirkan ini tadi yang luar biasa, yang pernah membawa Indonesia juara AFF. Tepuk tangan untuk Coach Indra Safri. Ya. Selanjutnya kepada Surya Utama. Kalau saya panggil Surya Utama, yang tahu adalah beberapa orang aja begitu ya. Yang banyak tahu adalah Uya Kuya. Silakan. Salah satu selebritis ternama tanah air yang juga seorang anggota dewan ya, Bang Uya ya. Tetap kritis ya Mas Uya Kuya ya, meskipun sudah ke Senayan ya. Kami juga menghadirkan ada penceramah, ulama yang luar biasa, sangat familiar dengan kita bersama. Berikan tepuk tangan untuk Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Baik, sudah lengkap ya
narasumber kita pada malam hari ini, Ardo, dan seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Anin juga, bahwa kita semua menghadirkan semua lini berbagai sektor begitu ya untuk berbicara berkaitan dengan harapan seperti apa kepemimpinan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dari 2024 sampai 2029, 5 tahun ke depan begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai sosok Prabowo Subianto, nah ini kan biasanya yang diketahui adalah sosok yang tegas begitu ya, sosok yang tegas, kemudian juga disiplin begitu. Kita akan langsung tanyakan kepada orang terdekat ya, Andro ya. Mbak Rahayu, ini seperti apa sebenarnya Mbak Hayu mengenal sosok dari Bapak Prabowo Subianto sendiri, karena seperti yang tadi sudah disinggung ya, dikenal tegas begitu sebenarnya. Ya, sebenarnya apa yang dilihat, dan ini sering saya sampaikan, apa yang dilihat di luar itu tidak berbeda dengan apa yang kita kenal beliau selama ini. Beliau itu selalu apa adanya. Apa adanya? Apa adanya. Jadi mungkin perbedaannya kalau misalkan sedang makan malam keluarga, ya lebih banyak guyonnya kali, gitu ya. Humoris lebih banyak humoris sebenarnya. Beliau tuh kalau misalkan memang lagi santai dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, pasti suka untuk bertukar guyonan, jokes gitu. Tapi selain dari itu juga ya lebih bisa dikatakan santai. Dan mungkin kalau ketegasannya tetap sekali lagi tetap sama. Tapi tetap sama. Yang luar biasa seperti ini Mbak Saras, betul-betul berkeringat. Kami yakin Mbak Saras dari zaman kampanye sampai kita tiba di hari ini Mbak ya, sampai tiba di hari pelantikan ini sangat istimewa. Tentunya untuk Prabowo Subianto dan juga para pendukung tim sesnya. Mungkin ada kesan yang mendalam, ada pengalaman yang paling dirasakan suka dukanya Mbak Saras. Mengetahui bahwa beliau sudah berkorban untuk bangsa dan negara, dan punya impian yang sangat besar untuk bangsa ini sejak beliau masih kecil, dan itu kenapa beliau memilih untuk pulang ke Indonesia, masuk ke Akmil untuk memang mengabdi, hampir gugur berkali-kali di medan tempur untuk kedaulatan bangsa ini, sampai akhirnya maju. Ini kalau misalkan banyak yang mengatakan, oh ini maju ketiga kalinya, mohon maaf, mohon izin. Beliau sudah berjuang bahkan waktu masih di Golkar. Ya. Terus habis itu maju sebagai calon wakil presiden bersama Ibu Megawati. Baru setelah itu maju sebagai calon presiden. Jadi perjuangan dan pengabdian beliau itu nggak pernah selesai. Itu yang... Maka dari itu pada saat kami sebagai kader dan juga sebagai keluarga menyaksikan secara langsung pada saat beliau mengambil sumpah dan pada saat pidato, jujur itu merebes mili. Terharu ya Mbak ya? Itu terharu luar biasa karena saya sampai ngelihat ke kanan kiri saya, ke rekan saya bilang, ini remnya blong, ini nggak ada yang ketahan, semuanya betul-betul dilampiaskan. Apa yang mungkin selama ini kita pikir, ini beliau benar-benar udah berubah atau masih ada yang masih menggebu-gebunya masih ada nggak sih? Dan hari ini terbukti idealisme beliau dan pandangan beliau, apa yang mungkin selama ini hanya kami bisa rasakan secara internal gitu ya di Gerindra, ini betul-betul bisa terpampang. Dan saya cuma mau highlight satu hal, bahwa beliau berani untuk mengucapkan semua itu, bahkan untuk kita bisa introspeksi diri. Dan itu yang saya juga belajar banyak sekali dari beliau, kita tidak boleh takut untuk menyatakan kalau kita ada salah, kalau kita ada kekurangan. Dan beliau berani menyatakan itu di hadapan tamu-tamu negara. Ya ini yang buat saya ini nggak sah, ini ada yang nonton lagi istilahnya, ini ada yang hadir dari negara-negara lain, dan beliau menyatakan secara gamblang dan berani untuk menyatakan kepada mereka-mereka bahwa kita ini akan berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak boleh takut, kita tidak akan diintimidasi, kita harus bisa kuat supaya kita betul-betul bisa berdaulat. Mungkin itu. Luar biasa sekali. Tapi Mbak Rahayu, mungkin boleh ya dibagikan juga kepada kami,
yang paling sering diingatkan atau diceritakan Pak Prabowo ke keluarga ini apa yang mungkin semangatnya untuk terus berjuang untuk NKRI, apa yang kemudian disalurkan ke keluarga? Sebenarnya itu bukan suatu hal yang mungkin menggunakan kata-kata yang terus beliau ingatkan, tapi memang kami ini besar dan tumbuh. Ya, saya masih ingat waktu saya masih kecil pun juga jauh sebelum beliau masuk ke politik gitu ya. Ya, kami memang besar di keluarga yang selalu membahas tentang bangsa. Selalu membahas tentang kondisi negara ini. Dari almarhum opa saya, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, beliau itu sampai beliau akhirnya meninggal, itu seperti tidak pernah yang namanya apa ya, retired, pensiun tuh kata pensiun kayaknya di vocabulary keluarga kami tuh nggak ada kayaknya. Kayaknya ayah saya juga kayaknya nggak ada gitu. Jadi dalam keseharian kami dan dalam semua interaksi, pembahasan itu selalu membahasnya tentang ini negara mau dibawa kemana. Jadi bukan istilahnya mengingatkan, tanpa harus diingatkan juga ya, kami itu udah menjadi darah daging lah beliau kesehariannya itu. Sosok yang teramat cinta tanah air begitu ya Mbak Rahayu ya. Mbak, tapi tadi itu netizen ada yang salah fokus loh Mbak. Ternyata di sosial media ini muncul video yang kemudian menunjukkan Pak Prabowo ini ternyata sayang sekali sama yang namanya Bobby Kertanegara Mbak. Pak Anin sudah foto Pak ya tadi Pak ya? Pak Anin bahkan sudah foto bersama. Ini gimana Mbak, memang Pak Prabowo sesuka itu ya sama kucing ya? Bukan hanya kucing, semua hewan. Semua hewan. Mohon maaf, ini mungkin saya nggak tahu, tapi sering kita sampaikan juga. Di rumah beliau itu nggak ada baygon. Nggak ada baygon. Jadi istilahnya kita yang harus bawa diem-diem. Karena itu beliau tuh tipe yang istilahnya kita bahkan kalau ada semut itu nggak boleh. Nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Kecoa aja enggak. Jadi sangat pengasih beliau Mbak ya. apalagi udah sangat dekat juga dengan Pak Prabowo. Itu jujur, ini bukan hanya Bobby the Cat ya, bukan hanya Bobby, sekarang bukan Bobby Kartanegara tapi kayaknya udah Bobby Istana. Bobby Istana. Tadi rumahnya udah dibawa. udah dibawa gitu ke Istana Negara, udah Bobby-nya udah pindah rumah gitu. Tapi beliau itu sangat-sangat sayang segala jenis hewan dan itu sudah dari kecil dan itu memang turun-temurun dalam keluarga kami. Luar biasa. Kami yakin setiap narasumber yang ada di sini, pemirsa punya interaksi secara personal dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tadi kami lihat juga Mbak Saras seperti masih terharu Mbak ya. Terharu bahagia Mbak Sarah ya. Terharu bahagia, berlinang air mata. Sepertinya ada bagian yang hari ini betul-betul meluluhkan hati kita semua. Sesaat lagi pemirsa program Selamat Bertugas Prabowo Gibran akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Sebelum kita ke Pak Bobby, tadi ada bagian yang membuat kami cukup terkejut juga ketika di Komplek MPR DPR, kabarnya Mbak Sarah, kemudian Pak Sugiono, Mas Pras, semuanya meneteskan air mata saat mendengarkan pidato perdana Presiden Prabowo Subianto. Bagian mana Mbak Sarah yang membuat sampai berlinang air mata? Oke, koreksi dulu nih. Pras sama Sugi udah nangisnya jauh sebelum. Nangis duluan berarti ya. Mereka udah nangis duluan, jadi saya udah ngasih tisu duluan kepada mereka bahkan pada saat beliau sedang mengucap sumpah jabatan. Tapi bagian di mana saya langsung merasa tidak bisa menahan, walaupun sudah sedikit meneteskan, tapi tidak bisa menahan itu karena sebenarnya pada saat mulai bicara tentang bagaimana pemimpin harus memikirkan tentang bangsa dan rakyatnya, bagaimana kita harus introspeksi diri, kita jangan takut untuk melihat kebenaran, bahwa masih banyak masyarakat miskin, bahwa kita harus bisa menjadi teladan kalau menjadi pemimpin. Itu banyak sekali seperti warning sebenarnya yang diberikan kepada semua yang akan masuk terutama ke dalam kabinet beliau, bahwa beliau akan memimpin seperti apa sebagai presiden. Dan di situ saya jujur karena mungkin ya selain dari juga melihat
beliau mengambil sumpah jabatan sebagai presiden yang sudah kami perjuangkan dengan segala hal gitu ya, segala pengorbanan, tapi juga tanpa keraguan-raguan, tanpa rasa takut, beliau dengan percaya diri yang sebegitu rupa menyampaikan apa yang ada di dalam hati beliau, dan itulah Prabowo yang sejati. Dan itu seperti saya katakan tadi, saya bilang sama Mas Pras sama Mas Sugi, saya langsung nengok ke mereka, saya bilang ini rem blong ini, ini remnya nggak ada, ini udah bener-bener gaspol katanya mereka, gaspol ini. Saya bilang ini yang saya tunggu, ini yang saya tunggu. Dan beliau di hari pertama di sambutan beliau sebagai presiden yang pertama kalinya bisa sekuat itu, bisa seluar biasanya itu, dan saya bilang this is the proudest I've ever been of him. Ini momen saya sebagai keponakan, sebagai kader yang paling bangga seumur hidup di saat itu. Dan itu kenapa ya kan masih nahan dulu. Itu yang buat saya, this is who I fought for. Ini yang saya berikan masa depan anak saya. Inilah yang saya percayakan. Inilah sosok yang kami berjuang dan berkorban, dicaci maki luar biasa selama bertahun-tahun, tapi kita terus bertahan. Dan pada saat itu juga melihat bagaimana satu ruangan bisa merasakan, dan beliau bisa merangkul mereka yang mungkin tadinya mencemooh beliau dan menyatakan ayo kita bersatu dan ayo kita gotong royong, ayo kita bersama-sama. Itu yang luar biasa. Terbayarkan semua begitu ya Mbak Sarah ya. Tentu saya yakin tidak hanya Mbak Sarah saja begitu ya yang menangis haru, tetapi juga masyarakat Indonesia yang menyambut beliau penuh haru dan juga semangat serta harapan. Saya ke Pak Fuad terlebih dahulu. Pak Fuad, kita tahu bahwa Pak Fuad ini juga cukup dekat sekali dengan Pak Prabowo, bahkan sejak 2014 begitu. Kita tadi sama-sama mendengar bahwa semangat beliau untuk kemudian ini meningkatkan ekonomi ini cukup tinggi begitu ya. Seperti apa Pak Fuad melihat hal ini, terutama visi misi beliau yang sempat tadi disinggung juga untuk meningkatkan perekonomian Indonesia 8%. Silakan Pak Fuad. Ya, makasih. Saya memang melihat Pak Prabowo itu agak, ya sebagai audiens mungkin saya nggak jauh beda nih sama saya agak terkejut juga gitu ya. Ngomongnya itu plong apa adanya gitu. Apa adanya. Saya rasa nggak banyak basa-basi gitu. Mengungkapkan semuanya saja masalah yang ada. Bahwa ini kita akan berjuang dan kita optimis, membangkitkan semangat kita, optimisme kita besar-besaran gitu ya. Tapi dia juga mengatakan negara kita sebetulnya dalam bahasa saya ini ya, negara kita itu dalam kondisi baik, tapi tidak baik-baik saja juga gitu. Dalam arti ekonomi dunia lagi begini, masalah lagi banyak misalnya kan. Itu secara implisit saya tafsirkan memang banyak masalah. Misalnya dikatakan korupsi, ya memang kan korupsi artinya kan dengan kata lain mengatakan korupsi itu masih subur, masih makmur gitu korupsinya itu gitu kan. Gua mau berantas juga korupsi, tapi tidak dengan bahasa yang sangat walaupun tegas tapi santun loh. Tidak mengatakan ini negara korupsinya begini-gini, nggak mengatakan begitu, tapi mengatakan kami akan memerangi korupsi. Berarti kan korupsinya itu masih kuat, masih ada gitu kan. Dan seterusnya kemiskinan akan disubsidiakan langsung kepada rakyat. Macam-macam itu sebetulnya secara tidak langsung mengatakan ya ini memang masih banyak masalah. Ya kita kan tahu ya, masalah kita masih banyak tax ratio yang terus menurun, misalnya IKOR yang terus masih menaik. Tentu saya nggak akan nguraikan itu sebabnya apa, macam-macam gitu kan. Dengan segala macam problem-problem itu diungkapkan. Jadi tidak segitu gampang. Tapi juga menyampaikan tujuan. Kami akan melakukan ini, melakukan
kemandirian dalam energi, ya, kemandirian dalam macam-macam lah ya, pangan dan sebagainya. Tapi juga menyampaikan program-programnya juga disampaikan. Misalnya hilirisasi dalam bidang ya terutama itu kan pertambangan, hilirisasi, ya kan? Karena memang waktu zamannya Orde Baru memang belum kepikir, terus terang aja. Masih yang lain manufacturing waktu itu naik sampai hampir 30%, tapi di tambang masih kelupaan. Jadi masih kita itu ya kayak itu istilahnya apa sih ya? Ya bangsa yang ketinggalan terus adalah. Makanya dibilang negara-negara barat itu kalau kita mau bikin smelter memang agak marah juga gitu ya. Biasanya mereka orang Indonesia kan paling gampang, udah beratus tahun itu sebetulnya ngorek aja itu tambang, ya paling mater ore gitu ya. Tapi kalau sudah sampai smelter, nah ini kan krusial sekali ini smelter ini. Tapi ini artinya harapan-harapan untuk bisa mengatasi masalah dengan kepemimpinan yang kuat itu, ya ada hilirisasi di tambang, ada digitalisasi ekonomi dan sebagainya itu. Itulah yang akan dilakukan. Jadi semuanya digamblang, dia tidak menutupi keadaan sekarang ini adalah masalahnya banyak, ya. Tapi dia juga menunjukkan beliau ini yang akan saya lakukan, gitu loh. Masalahnya ini. Jadi semuanya itu dibuka plong aja itu, apa adanya, gamblang terus terang aja itu, nggak pakai basa-basi, ya kan? Jadi mungkin kalau saya agak risih juga ya, nggak enak yang ini nggak, beliau memang biasanya begitu, pelong-pelongan aja itu kan. Jadi ya disampaikan aja semuanya itu. Ya itulah yang ingin saya sampaikan. Dan pengalaman Pak Fuad, sepengetahuan Bapak, gaya Prabowo itu seperti apa sih Pak? Selain menguraikan masalahnya dan juga memberikan solusi Pak ya? Beliau ini sejak mulainya kapan saya nggak tahu, tapi ingin bersatu aja lah. Dia tahu ini orang ini mungkin terus terang aja kurang bersatu, mungkin banyak ngeritik dia, banyak ini itu. Dia udah kita rangkul aja semuanya. Dicoba paling tidak dicoba kan, dirangkul aja semuanya. Mari kita bersatu. Karena pengalaman katanya gini, beliau pernah ngomong, ini pengalaman nih kita ini kalau cakar-cakaran terus katanya, ini orang asing kayaknya seneng bener atau yang paling gak seneng gitu loh. Jadi babak belur kita ini. Udahlah bismillah lah katanya. Gua yang musuhin saya, yang ini tuh gua rangkul semuanya. Makanya terus terang aja banyak juga kita yang kesel. Apaan sih itu? Nyebelin bener orang begitu dirangkul. Aja gitu kan, ada begitu-gitu. Tapi beliau bilang kita kan sudah tidak ngerangkulin orang-orang itu, mau musuhan terus. Memang kamu puas, saya puas. Tapi kita udah gagal. Berpuluh-puluh tahun kayaknya ada saja. Cobalah bismillah, kita rangkul semuanya. Nah, kebetulan memang bawaannya itu kan memang ada ya, bawaan tidak pendendam, tidak ini ada. Jadi memang mudah. Terus aja kalau mungkin orang-orang umum agak susah juga ya, kayak saya juga agak susah kali ya. Gitu. Mau bersatu aja orang udah maki kayak begitu, dia dibaikin aja. Kalau istilah anak sekarang tidak baperan ya Pak ya? Tidak baperan. Tidak bawa perasaan ya. Gitu. Nah itu memang dalam dunia politik luar biasa itu. Luar biasa. Dunia politik. Baik, dari Pak Fuad ya, saya ingin bertanya kepada Pak Bobi. Pak Bobi, berkaitan dengan Kadin nih Pak, apa yang kemudian ini diharapkan ya, sinergitas antara Kadin dan juga pemerintah begitu dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini? Baik, kami melalui Kadin adalah wakil dunia usaha yang terus terang cukup was-was kemarin. Was-wasnya begini, dunia ini lagi nggak baik-baik saja. Ekonomi kita kalau dibandingkan negara-negara lain, alhamdulillah lumayan baik, tetapi PR-nya banyak sekali. Nah, lihat pidato beliau tadi, itu ada dua hal yang penting kita lihat. Pertama, konsistensi. Beliau konsisten mulai dari kampanye sampai dengan paparan tadi di pidato, kita melihat suatu konsistensi dan pemahaman yang luar biasa terhadap masalah. Yang kedua, harapan ada. Ya, jadi kita banyak sekali berharap PR-PR yang belum selesai ini, terutama di bidang ekonomi, dan kita ini kan pembangunan nggak cuma di pusat, daerah itu banyak sekali berharap terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Jadi dengan ketegasan beliau, pemahaman yang luar biasa,
Dan sekali lagi konsistensi kita ini melanjutkan suatu pembangunan dan pemerintahan berkelanjutan. Resiko yang paling bahaya adalah setiap ada pergantian pemerintah, ada pergantian kebijakan. Nah, kita lihat banyak menterinya masih menteri dari pemerintahan Pak Jokowi, dan beberapa memang bagus-bagus, tapi juga nama yang kemarin masuk, alhamdulillah kita tahu nanti malam susunannya, mudah-mudahan ya dengan yang tidak biasa, selesai pelantikan presiden, langsung malamnya diumumkan kabinet. Jadi tidak ada jeda. Berarti apa? Beliau sudah sangat mempersiapkan pemerintahan ke depan. Mas. Baik, Pak Bobi, kita ke Mas Uya Kuya dari perspektif seniman, artis, dan juga sekarang menjadi politikus, Mas Uya Kuya. Tadi ikut sorak-sorai juga, Mas? Oh ikut, saya ikut nangis juga sama. Terharu juga ya? Paling keras juga tadi suaranya, Mas. Paling keras juga. Pidatonya tuh benar-benar bikin saya merinding. Dan tadi poin-poinnya yang saya tangkap tadi, setuju yang dikatakan tadi, lugas apa adanya. Dan tadi ada satu hal yang membuat saya juga terkesan bahwa Pak Prabowo bilang bahwa jangan terlena dengan tingkat perekonomian Indonesia yang di dunia sekarang di peringkat 16, tapi kita ternyata pada faktanya melihat bahwa masih banyak tingkat kemiskinan di negara kita. Dan itu yang harus dipikirkan. Tadi beliau juga mengatakan bahwa masih banyak penarik beca yang umur 70 tahun, bahwa itu tidak bisa dikatakan merdeka. Negara kita sudah merdeka. Dan satu hal lagi yang saya ingat tadi, gizi, peningkatan gizi. Nah, peningkatan gizi tadi saya setuju sekali bahwa dengan adanya gizi yang ditingkatkan, bahwa itu akan berefek ke pendidikan, yang akhirnya akan berefek lagi ke sumber daya yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan apa yang dicita-citakan beliau. Dan tadi juga ada satu hal lagi, korupsi, yang dimana intinya adalah beliau bilang bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan negara dan masih terjadi, itu harus diberantas. Dan juga tadi program hilirisasi juga yang menurut saya luar biasa, dimana setahu saya juga Indonesia menjadi inspirasi bagi negara Asia Tenggara dan juga Afrika. Kemarin untuk hilirisasi seperti yang dibicarakan di program talk show Taiwan Talk kemarin, di mana Indonesia memiliki kedaulatan bahwa Indonesia tidak lagi mau menjual komoditas sumber daya alamnya dengan harga murah, sehingga otomatis itu juga meningkatkan kedaulatan negara kita di mata negara luar. Itu luar biasa tadi. Apa yang dikatakan beliau luar biasa, dan beliau juga tadi mengajarkan kita berdemokrasi yang santun. Berdemokrasi yang santun, mengkritik tanpa mencaci, yang seperti beliau tadi juga bilang itu yang diajarkan oleh Bung Karno itu sendiri, dan itu membuat kita memang harus meniru seperti itu. Kita jangan mencaci, kita harus bekerja sama, bersatu, walaupun berbeda pendapat, tapi caranya tidak dengan caci maki. Itu yang membuat saya yakin bahwa pemerintahan Indonesia ke depannya akan mengajarkan kita dengan sesuatu demokrasi yang penuh dengan damai. Ya, Insya Allah. Keyakinan itu juga yang kemudian dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya, Andro ya. Tentu perbincangan ini masih akan kita lanjutkan pemirsa, tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan program spesial Selamat Bertugas Prabowo Gibran, pemirsa. Saya akan langsung ke Ustadz Dasat Latif. Ustadz, kalau tadi kita mendengar ya, pidato dari Pak Prabowo ini berkali-kali begitu, beliau menyinggung mengenai Palestina. Nah, bagaimana Ustadz melihat sosok dari Prabowo dengan isi dari pidatonya tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin sampaikan. Yang pertama itu, ketika beliau dinyatakan pemenang pemilu, saya akhirnya mengucapkan Maha benar Allah ketika berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Pak Prabowo itu minta berdoa sejak 2014 minta presiden. Allah kabulkan di 2024. Ini pesan moral bagi kepala daerah yang bertanding nanti. Ketika kau kalah jangan menghasut masyarakat. Tetap pegang persatuan. Kalau kau kalah tahun ini, maju lagi kau 5 tahun yang akan datang. Kalah lagi, maju lagi. Ini pendidikan moral yang luar biasa bagi bangsa kita dari Bapak Prabowo. Kalau mau jadi kepala daerah, kepala negara, jangan berhenti bertarung. Tuh. Yang kedua, soal Palestina. Saya kira itu tadi
wujud dari amanat konstitusi, di mana dijelaskan oleh konstitusi kita, Indonesia ikut serta memelihara perdamaian dunia. Itu menunjukkan Bapak Prabowo ini memang cerdas. Ya, saya beberapa kali mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato, saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu ini. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ini dalam ilmu politik, saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik, tapi bagi orang beragama pencitraan itu kemunafikan, dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain pasti akan hina pada akhirnya. Maka saya berharap ya Allah, Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir. Ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah. Ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam, yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes. Imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah. Tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan. Tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan, itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR, jangan kau diam. Caranya menegur, kalau berjamaah, tidak dikatakan, "Oh imam, salah kau." Tidak dipukul pantatnya, "Oh imam, keliru kau." Tidak. Tapi apa yang diucapkan? Subhanallah, Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti, tegur. Tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak, tuturkan tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasul, untuk apa kau diutus kamu ke bumi ini? Mencerdaskan kumpulan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa kata Nabi? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis. Karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap Bapak Prabowo memulai dari Bapak Prabowo. Kemudian setelah lihat pidato, andai saja saya boleh, mudah-mudahan Mbak Sarah bisa sampaikan ke beliau, itu Rasulullah pernah mengingatkan, kalau mau tegak ini negara ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau kita masih percaya agama, dan itu tidak ada pilihan, kita harus percaya agama. Kenapa? Kita sudah bikin ikrar Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul kita bukan negara Islam, tapi kita bikin deklarasi kita negara yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu agama mengajarkan sebagai orang Islam, sebagai pendakwah, satu kata Nabi, kalau mau tegak ini negara, adilnya para pemimpin. Adil itu tidak bisa dipisahkan dengan penerakan hukum. Adil itu bukan lisan, tapi adil itu adalah penegakan hukum. Negara akan kacau balau kalau hukum kita permainkan. Kenapa ada ribut-ribut di akhir kekuasaan rezim sekarang? Karena ada kecenderungan hukum ini dipermainkan. Saya belajar lihat negara Amerika, pergantian pemimpinnya
Tapi apa yang tidak pernah berubah? Mereka menghargai hukumnya. Agama itu hukum. Tidak ada gunanya ada negara kalau tidak ada hukum yang ditegakkan. Maka saya berharap kepemimpinan baru ini, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Prabowo, tegakkan hukum seadil-adilnya. Insya Allah kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka rakyat pasti mendukung sepenuh. Dan tidak perlu kampanye 2 periode. Akan 2 periode otomatis kalau dia bermimpin dengan adil. Tepuk tangan yang boleh buat Ustadz Dasat Latif. Kita boleh ke Coach Indra, Ustadz. Kita minta pandangan yang berbeda soal dunia sepak bola. Karena Prabowo begitu cinta dengan sepak bola dan punya niat untuk memajukan sepak bola kita, membawa timnas kita hingga ke Piala Dunia. Coach Indra, pandangan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala, Coach? Pertama, mewakili insan sepak bola, kami seluruh stakeholder sepak bola mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga tentu ke Pak Jokowi. Terima kasih banyak, karena zaman beliaulah satu-satunya negara di dunia yang punya instruksi presiden, yaitu instruksi presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Dan saya orang yang sangat yakin Pak Prabowo akan konsisten melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk sepak bola. Karena saya sendiri merasakan, saya kenal beliau pertama kali setelah Indonesia 22 tahun nggak pernah juara, eranya Evan Dimas. Dan 2 bulan setelah itu kita mengalahkan Korea yang 12 kali juara Asia. Apakah beliau yang DM saya, nggak tahu apakah orang beliau. Dan beliau di situ mengucapkan selamat, dan dia adalah orang yang suka dengan prestasi-prestasi anak muda. Oleh sebab itu beliau sekarang konsen dengan sepak bola. Beliau satu-satunya presiden mungkin dari zamannya Pak Soekarno yang sudah punya akademi sepak bola, yaitu Garuda Yaksa Football Academy. Dan sekarang beliau sudah siapkan di Cilengsi, di tanah lahan 32 hektar, 8 lapangan sepak bola dan 1 hotel mungkin bintang 2 atau bintang 3, untuk nanti kita akan identifikasi dan scouting semua anak-anak terbaik yang ada di Indonesia ini, kita latih di situ. Apa artinya? Beliau memang benar-benar ingin menyiapkan generasi. Mungkin di semua bidang beliau konsen, tetapi di sepak bola kami merasakan itu sendiri. Yang kedua, mungkin satu-satunya presiden yang sudah membuat kompetisi usia muda, yaitu Piala Prabowo, dan itu setiap tahun kita lakukan. Dan alhamdulillah setelah kemarin 32 tahun gak juara SEA Games, 6 presiden dan 8 pelatih asing dan lokal, izin Allah kita juara waktu itu. Dan saya umroh. Saat umroh beliau lewat staf beliau meminta saya hadir ke Qatar untuk belajar di Aspire, yaitu akademi terbaik di dunia, untuk diimplementasikan atau kita minta supervisi dari mereka hadir ke akademi kita di Cilengsi. Alhamdulillah orang Aspire sudah hadir, dan nanti kita janji kemarin begitu pelantikan, begitu akademi itu kita launching, dan kita akan cari semua anak-anak terbaik usia 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun. Komitmennya luar biasa Coach Indra. Sesaat lagi kita akan dalami hanya di program Selamat Bertugas Prabowo Gibran. Tetaplah bersama kami pemirsa. Anda masih bersama kami, pemirsa. Terima kasih. Saya akan langsung mengarah ke Coach Indra. Coach Indra, seperti apa kemudian ini harapan di kepemimpinan Prabowo dan Gibran ke depannya, Coach?
Ya, harapan kami tentu sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum PSSI sekarang, bahwa beliau sudah sampaikan ke FIFA. Ini kan kita sudah bertahun-tahun ini sepak bola kita nggak bangkit-bangkit, padahal sudah ada impres gitu. Ya. Jadi kan kalau nanti Ustadz ditanya sama Tuhan, kok nggak juara-juara ini Indonesia, padahal udah ada impres loh gitu. Sudah ada transformasi, ada program jangka panjang, menengah dan pendek. Terutama Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, konsen di 1 tahun pertama ini memperbaiki tim nasional, senior, U23, U20, dan sepak bola wanita dan U17. Dan sekarang beliau juga lagi memperbaiki liga. Betul. Dan karena kualitas liga akan mempengaruhi nanti kualitas para pemain dari liga tersebut. Dan juga mulai bulan kemarin beliau juga mulai memperbaiki internal kepengurusan PSSI, dan saya yakin dari support yang diberikan oleh Presiden atau Pak Prabowo nanti, karena beliau memang tidak hanya peduli tapi juga hobi dengan sepak bola, terutama penyiapan generasi baru pesepak bola Indonesia ke depannya. Baik, kita ke Pak Fuad. Pak Fuad, pesan karena beberapa menit lagi akan diumumkan Kabinet Prabowo Gibran. Ya, saya terus terang aja menginginkan agar semua kementerian lembaga jangan maunya sendiri, tapi supaya taat kepada Presiden. Dan kalau itu tidak taat, sudah diberi kesempatan, habis. Dan Presiden harus sukses. Karena itu kalau tidak ya terpaksa akan diberhentiin kalau sampai nggak taat kepada komandannya. Makasih. Mbak Sarah. Ya, di pidato beliau saya rasa sudah sangat jelas, sudah clear, itu menjadi warning kepada semua yang akan masuk ke dalam kabinet. Jangan sampai mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Oke. Dan tentunya artinya takut pada Tuhan, ya. Itu penting. Takut pada Tuhan karena pada ujungnya pasti itu akan dilihat, dan apakah hukum akan dijalankan, ditegakkan, ya kita sudah jelas melihat bahwa Pak Prabowo dari tadi sudah dikatakan tegas. Jadi tentunya harapannya semua yang masuk ke dalam kabinet sadar betul dengan konsekuensi dan tanggung jawab yang diberikan, bahwa ini harus jadi team player, jangan mau bermain sendiri-sendiri. Baik, Ya. Mas Surya silakan. Saya mengucapkan selamat bekerja untuk Pak Prabowo dan Gibran dan seluruh kabinet yang sebentar lagi akan diumumkan. Ya. Dan saya yakin dari bocoran-bocoran yang kemarin masuk di media kan ya, bahwa nanti kabinet yang menteri-menteri yang bertugas adalah orang-orang yang profesional di bidangnya dan akan bekerja untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Selamat bekerja, kita beri kesempatan untuk program kerja 100 hari Prabowo Gibran. Itu aja. Terima kasih. Yang kedua, pesan Nabi kalau mau jaya yaitu ilmunya para ulama. Kalau kita tidak nyaman dengan kata ulama, kita pakailah ilmunya cendekiawan. Dan itu telah terbukti. Rasulullah itu menghadapi masyarakat jahiliyah, tidak punya tim sukses, tidak punya partai penyokong, tidak punya donatur, tapi berhasil menegakkan. Yang ketiga, ya, yaitu dermawannya para pengusaha. Ini ada Kadin. Saudaraku para pengusaha, jangan hanya menginginkan mobil mewah, rumah megah, tapi inginkanlah surga. Insya Allah kita berharap surga. Ya, kemudian yang keempat adalah doanya fakir miskin. Baik. Subhanallah, mudah-mudahan ini bisa menyatu empatnya ini, dan tidak mungkin bisa menyatu kalau tidak ada kata pemaafan. Ya. Singkat Pak Bobi, singkat saja Pak. Kami dari dunia usaha menyatakan komitmen yang sangat tinggi untuk mendukung pemerintah baru. Kita sadar bahwa pemerintah tidak bisa membangun negara ini sendiri, harus ada investasi masuk. Kembali yang kita butuhkan adalah kepastian dan keamanan investasi. Dan dengan sosok Pak Prabowo yang tegas dan komitmen yang tinggi, kita harapkan tidak hanya investor dalam negeri, investor luar negeri masuk. Semuanya optimis. Kita kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat
Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan negara kami. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah dan petunjuk, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kepadanya melaksanakan kemampuan melaksanakan yang hak itu, dan tunjukkanlah kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka memerangi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memelihara bangsa kami, pelihara bangsa kami ya Allah, lindungi bangsa kami ya Allah, sejahterakan bangsa kami ya Allah, pertautkan hati kami bukan atas nama kekuasaan dan kepentingan golongan, tapi kepentingan yang lebih besar dari itu ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon, maka dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Dasat Latif. Semoga doa tadi dijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita makin makmur, makin sejahtera. Kami mohon mewakili FIFA Group, juga mewakili TV One, Antv, Pak Ardi Bakri, ada yang disampaikan Pak Ardi Bakri kepada para narasumber, kepada seluruh pemirsa setia TV One. Pak Ardi Bakri. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan untuk hadir di sini di sela-sela kesibukannya, dan kepada teman-teman semua di sini terima kasih sudah sampai di sini, dan mari kita bersama-sama memberikan selamat, memberikan dukungan dan doa agar apa yang tadi disampaikan Bapak Prabowo Subianto pada pidatonya dapat dikabulkan dengan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Amin. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ardi, dan demikian kita akhiri program spesial Selamat Bertugas Prabowo Gibran. Pemirsa, kami ucapkan terima kasih bagi seluruh narasumber yang sudah hadir, dan juga tamu undangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Kita harus optimis dengan Presiden yang baru Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka memajukan, memakmurkan, mewujudkan kesejahteraan di negeri tercinta kita, Indonesia. Ya, saya Andromeda Mercury. Dan saya Tiara Harap pamit undur diri. Terima kasih. Didukung oleh